Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, pelajaran kita pagi ini adalah Qawaidul Arba', membahas tentang 4 kaidah. Di dalamnya akan diterangkan nanti tentang makna tauhid yang benar dan makna syirik, agar kita bisa mentauhidkan Allah dan menghindarkan dari kesyirikan. Yang lalu pembahasan sampai di perkataan beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Kata beliau, kullul anbiya'i da'awun nasa ila ibadatillah. Seluruh para nabi visinya sama, misinya sama, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa tarka ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Itu seluruh nabi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh kami mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, agar beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan taghut. Ini dalil bahwa seluruh nabi visinya sama, menyeru kepada tauhid. Wa amma asy-syara'i'u, adapun syariatnya para nabi, allati hiyal awamiru wan nawahi, yang syariat itu berisi perintah-perintah dan larangan, wal halalu wal haramu, masalah halal dan haram, fahadhihi takhtalifu, maka setiap nabi itu berbeda. Bikhtilafil umami, tergantung perbedaan umat. Bihasbil hajati, tergantung kebutuhan umatnya. Seperti puasa dan seterusnya, sholatnya itu tidak sama antara para nabi, tapi visinya sama, mentauhidkan Allah. Yasra'ullahu syari'atan, Allah membuat satu syariat, tsumma yansahuha, kemudian Allah hapus, bi syari'atin ukhra, dengan diganti syariat yang lain. Ila anja'at syariatul Islam, sampai datang syariat Islam, yaitu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasakhat, maka agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menghapus jami'asy syara'i, menghapus seluruh syariat, seluruh ajaran agama nabi-nabi yang sebelumnya itu dihapus dengan datangnya syariat Islam. Wa baqiyat hiya, maka tinggallah syariat Nabi Muhammad SAW ila antaqumas saati, sampai datangnya hari kiamat. Nah, maka barang siapa ingin beragama, memeluk agama, agamanya selain Islam itu sudah dihapus oleh Allah. Amma aslu dinil anbiya, adapun asal agamanya para nabi, huwa at-tauhid, adalah tauhid. Agamanya para nabi tauhid. Fahuwa lam yunsah, masalah tauhid ini tidak ada penghapusan, tidak dihapus, walan yunsah, dan tidak akan dihapus. Masalah tauhid, asal daripada agamanya para nabi itu tidak mengalami pergantian, penghapusan. 'Yang dihapus dan diganti itu hanya syariatnya.
Dinuhum wahidun, agama para nabi itu satu. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Bimakna al-ikhlasu lillah bitauhid. Makna agama Islam itu adalah ikhlas kepada Allah dengan tauhid. Tauhid itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Amma syara'i'u, adapun syariat, faqad takhtalifu, kalau syariat itu berbeda-beda. Setiap nabi beda-beda. Wa tunsakh, ada syariat yang dihapus. Lakinna tauhid, adapun tauhid, wal akidah dan akidah, min Adama, dari Nabi Adam, ila akhiril anbiya, sampai ke nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yad'una ila tauhid, semuanya menyeru kepada tauhid. Wa ila ibadatillah, dan menyeru kepada ibadah kepada Allah. Nah, wa ibadatullah, ibadah kepada Allah itu apa? Ta'atuhu fi kulli waqtin, mentaati Allah setiap saat. Bima umira bihi, dengan apa yang Allah perintahkan, minasyara'i, berupa syariat-syariat. Fa idza nusikhat saral amal bin nasih, kalau syariat tadi dihapus atau ajaran itu dihapus oleh Allah, maka yang diamalkan adalah yang menghapus. Wa huwa al-ibadah, mengamalkan yang dihapus itu, yang menghapus itu adalah ibadah. Bukan mengamalkan yang dihapus, tapi yang menghapus. Kitab Taurat, Zabur, Injil itu dihapus dengan Al-Quran. Maka ibadah itu dengan mengamalkan Al-Quran, bukan mengamalkan apa? Injil, Taurat, Zabur. Karena itu sudah dihapus. Wal amalu bil mansuh, kalau dia masih bersikukuh beramal dengan syariat yang telah dihapus, laisa ibadatallah, maka itu bukan ibadah kepada Allah. Termasuk pembangkangan namanya ya. Nah, ini menjelaskan tentang visi para nabi dan rasul. Visinya sama, satu, yaitu mentauhidkan Allah. Selanjutnya kata beliau, fa idza arafta, kalau engkau tahu, kalian faham. Ini syarah ya. Mungkin kita lihat dulu matanya. Ini fa idza arafta annallaha khalaqa li ibadatihi, kalau engkau faham bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, ini sangat penting ya, annal ibadata, bahwa sesungguhnya ibadah, la tusamma ibadatan, tidak dinamakan ibadah, illa ma'at tauhid, kecuali harus disertai tauhid. Atau ibadah itu di atas tauhid. Ibadah itu dibangun di atas tauhid. Kama anna sholata, bagaimana sholat, la tusamma sholatan, tidak dinamakan sholat, illa ma'at taharah, kecuali dengan taharah. Nah, dan ini harus selalu menyertai tauhid. Misalnya orang sama dengan sholat, misalnya di tengah sholat, kemudian dia hadas, kentut, nah, maka sholatnya batal. Demikian juga orang dari awal ikhlas mentauhidkan Allah, tapi di tengah-tengah dia melakukan kesyirikan, maka kesyirikannya menghapus ibadahnya. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, apabila ada syirik masuk dalam ibadah, fasadat, maka rusaklah ibadah itu, kal hadasi, seperti kalau hadas, idza dakhala fit tahara,
Kalau hadas masuk dalam toharoh, maka toharohnya batal, sholatnya juga batal. Kemudian beliau akan terangkan satu-satu di sini. Fa idza arafta anna Allah khalaqa li ibadatihi, kalau engkau faham sesungguhnya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, yakni idza arafta, kalau engkau faham min hadhil ayah, engkau faham dari ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Ad-Dzariyat ayat 56. Wa anta minal insi, dan kamu termasuk jenis manusia. Dakhilun fi hadhil ayat, sehingga masuk dalam ayat ini. Wa arafta, dan engkau tahu annallaha ma khalaqaka abasan, engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kamu itu abasan, sia-sia, tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Au khalaqaka litakula wa tashraba faqat, atau kamu mengira bahwa Allah menciptakan kamu untuk makan dan minum saja, sehingga yang dipikir bagaimana makan, bagaimana minum. Pikirannya tidak keluar dari sini, dari urusan isi perut. Nah, ta'isu fi hadhid dunya, engkau hidup di dunia ini, wa tasrah wa tamrah, kamu senang, gembira, ceria, ketika kenyang itu ceria, ketika lapar itu sedih, susah. Ketika ada minuman kamu senang, gembira. Lam yahluka lihada, sesungguhnya Allah tidak menciptakan kamu hanya untuk itu. Kalau itu sih hewan, ya, yang seperti itu hewan, urusannya nafsu saja. Khalaqakallahu liibadatihi, Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudat, Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan semua yang ada ini untukmu. Min ajli, dalam rangka antasta'ina biha ala ibadatihi, Allah tundukkan semua di alam ini kepadamu, dimudahkan kepadamu, supaya semua yang ada ini bisa membantu kamu untuk beribadah kepada Allah. Li'annaka la tastati'u, karena engkau tidak akan mampu, anta'isha, engkau tidak mampu hidup, illa bihadhil asya, kecuali dengan sesuatu ini, kecuali dengan makan, minum, dan lainnya. Maka Allah ciptakan makanan, minuman. Wala tatawassalu ila ibadatillah, dan kamu tidak akan mencapai ibadah kepada Allah illa bihadhil asya, kecuali dengan tadi, sesuatu tadi. Kalau contoh di sini adalah makanan, minuman. Tapi lebih luas daripada itu perkataan beliau maujudat, semua yang ada. Itu semua supaya kita bisa ibadah kepada Allah. Maksudnya di sini bahwa kita dicipta untuk ibadah. Bukan dicipta untuk makan, minum, bukan hanya untuk itu. Sehingga ada sebagian orang itu oleh Allah diberi kekuatan tidak makan sampai ada yang lebih dari sebulan,
itu tidak masalah selama tidak melemahkan ibadahnya. Selama tidak mengganggu ibadahnya itu tidak masalah. Nah, sehingga apa? Kalau orang-orang sekarang kan makan itu harus 3 kali sehari misalnya. Padahal masih kenyang. Nah, masih kuat ibadah. Akibatnya banyak orang sakit dalam disebabkan karena apa? Banyak makannya. Ibadahnya kurang, makannya yang banyak. Ini bukan maksud dan tujuan diciptakan manusia. Itu jiwa-jiwa hewani. Sakharahallahu laka, Allah tundukkan kepadamu liajli an ta'budahu, supaya kamu bisa beribadah kepada Allah. Diberi harta, diberi rizki supaya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Laisa min ajli an tafarroha biha, bukan dalam rangka kamu senang dengannya, berbangga-bangga, tertipu, merasa lebih mulia, merasa diridhoi, dicintai oleh Allah, makin banyak rezekinya makin dicintai. Nah, bukan itu ukurannya. Kalau kesuksesan harta menjadi ukuran kecintaan Allah, maka orang-orang kafir yang lebih dicintai oleh Allah, nah mereka kaya-kaya. Bahkan puncaknya ya orang kafir. Orang paling kaya mungkin Korun ya, walaupun masih di bawahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalian dicipta bukan supaya kamu berbangga-bangga, bersenang-senang dengan dunia, wa tasrahu wa tamrah wa tafsuku, tapi kalian malah semakin berbuat fasik kepada Allah. Wa tafjur, kalian durhaka. Ta'kulu wa tasrabu, kamu makan dan minum. Mastahaita, sesuai dengan kemauan kamu. Yang penting makan minum, itu saja. Tapi perbuatannya durhaka, tidak peduli pada agamanya, tidak peduli pada akhiratnya. Maka ini adalah menyimpang dari asal tujuan diciptakan. Hadza, kata beliau, ini sya'nul bahaim. Yang seperti ini adalah urusannya binatang, bukan manusia. Bahkan binatang sendiri dicipta untuk manusia. Ada yang untuk ditunggangi, ada untuk dimakan. Amal adamiyun, adapun manusia, fallahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqahum li ghayatin azimatin. Adapun Allah menciptakan manusia itu mempunyai tujuan yang agung, wa hikmatin azimatin, dan punya hikmah yang agung. Wahia, apa itu? Al-ibadatu, yaitu ibadah. Sebagaimana firman-Nya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin. Allah tidak menginginkan dari manusia itu rizki. Bahkan Allah yang memberi rizki manusia. Allahumma khalaqaka litaktasibalahu. Allah tidak menciptakan kamu hanya untuk kerja. Sampai enggak taklim, kenapa? Sibuk kerja. Nah, padahal itu kerja ya memang dianjurkan dan sunnah. Kerja itu hukumnya sunnah. Nah, tapi tidak boleh dijadikan sebab untuk melalaikan tujuan, yaitu ibadah kepada Allah. Kan banyak orang sibuk kerja, nukang, tani, gak sholat ya. Seakan-akan kerja itu tujuan diciptakannya. Padahal kerja itu termasuk diantara sebab
Ada sebab yang paling tinggi, yang lebih tinggi dari kerja. Sebab rizki, apa itu? Justru maknawi, bukan fisik. Apa itu? Tawakal. Tawakal itu merupakan sebab, sama dengan kerja, tapi tawakal lebih tinggi nilainya. Cuma kan jarang orang yang mampu mengamalkannya. Nah, manusia lebih tinggi sifat materialistisnya, lebih mengandalkan yang nampak gitu. Karena tawakal itu tidak nampak, itu amalan hati. Seperti hadis Rasulullah mengatakan, kalau kamu tawakal dengan sebenar-benarnya, seperti tawakalnya apa? Burung, ya. Yamdu khimason wa yaruhu bitona. Pagi hari dia keluar perut kosong, sore hari dia pulang sudah kenyang. Kata Rasul, seperti tawakalnya burung, pasti Allah akan datangkan rezekimu sesuai dengan takdirnya. Anna antahtarifa wa tajma'a lahu malan. Kamu habiskan waktu, umurnya habis untuk mengumpulkan harta. Nah, kama yaf'alu banu Adam, seperti yang dilakukan oleh Bani Adam. Ba'duhum li ba'din yaj'aluna ummalan. Satu dengan yang lainnya mereka menjadikan suatu ummal, suatu pekerjaan, sama dengan karyawan kayak gitu. Yajma'una lahum al-makasibu. Mereka membuat satu persatuan pekerjaan, persatuan karyawan. Apa bahasa kita sekarang? Syarikat buruh, syarikat kerja. Nah, lah kata beliau, artinya kita tidak diajarkan sibuk membuat yayasan untuk para buruh misalnya, para pekerja. Habis waktunya, habis usianya untuk itu. Allahu ghaniyun an hadza. Allah maha cukup daripada ini. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah cukup dari terhadap seluruh alam ini. Walihadza qala, sehingga Allah katakan ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak menginginkan dari manusia rizki, dan Allah tidak menginginkan agar manusia memberi makan Allah. Al-Dhariyat 57. Allah Jalla wa'ala yut'imu wa la yut'am. Justru Allah yang telah memberi makan dan Allah tidak diberi makan. Ghaniyun anit ta'am. Allah tidak butuh makanan. Nah, bahkan setiap manusia itu, setiap individu itu telah dicatat rizkinya sesuai dengan takdirnya, sudah dicukupi gitu loh. Takdirnya apa, rizkinya itu sudah dicukupi. Nah, bagaimana kemudian orang itu menyibukkan pikirannya, menyibukkan waktunya, seakan-akan rizki ini harus betul-betul kita atur misalnya. Kita buat persatuan rapat untuk bahas masalah bagaimana rizki ini kita atur misalnya. Itu tidak untuk itu kita dicipta untuk ibadah. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi. Zat Allah itu maha cukup. Wa laisa huwa min fi hajatin ila ibadatihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada peribadatan hamba. Nah, Allah tidak butuh kepada makanan, tidak butuh rizki dari hambanya, dan tidak butuh dari ibadah. Nah, tidak butuh kepada ibadahnya hamba. Lau kafarta, kalau kamu mau kufur, mana kosta
mulkallah. Maka kalau kamu kufur, maka kekufuranmu itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Kekuasaan Allah tidak berkurang karena kekufurannya kamu. Dalam hadis disebutkan walaupun seluruh manusia kufur kepada Allah tidak mengurangi kekuasaan Allah. Walakin antal ladzi bihajatin ilaihi. Hanya saja kamulah yang butuh kepada Allah. Yang butuh ibadah itu kamu. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Engkaulah yang butuh pada ibadah. Famin rahmatihi, maka di antara rahmat Allah annahu amaraka bi ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk beribadah kepadanya. Maka ini merupakan rahmah dari Allah. Min ajli maslahatika, yang ibadah itu dalam rangka untuk kemaslahatanmu, menjadi hamba yang dicintai Allah, diridhai oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, menjadi orang yang selamat. Keselamatan diri kita ini adalah nomor satu yang harus kita upayakan. Bagaimana caranya? Dengan tunduk kepada Allah, melaksanakan ibadah kepadanya. Maka yang butuh kita. Li'annaka idza abadtahu, karena kalau engkau beribadah kepadanya, fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jaza wa thawab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakanmu dengan diberi balasan dan pahala. Balasan di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Nah, maka kehidupan yang bahagia artinya kehidupan di dunia ini sukses dengan ibadah, bukan dengan harta. Makanya banyak kita lihat orang-orang berharta tapi enggak mengalami ketenangan, tidak mendapatkan ketenangan di dunia, sehingga hartanya malah digunakan untuk maksiat. Sementara kemaksiatannya itu justru akan menambah sakitnya hati mereka, sehingga dia sakit di atas penyakitnya, dia gelisah di atas kegelisahannya, dia susah di atas kesusahannya, karena tidak bisa menggunakan hartanya sesuai dengan yang dicintai oleh Allah. Fal ibadatu sababun, maka ibadah itu merupakan sebab liikramillahi, sebab dimuliakan Allah, atau sebab pemuliaan Allah laka kepadamu fid dunya wal akhirah. Nah, famanil ladzi yastafidu minal ibadah, maka sekarang siapa orang yang butuh ibadah itu? Yang butuh pada ibadah itu siapa? Al-mustafidu minal ibadah huwa al-abidu nafsuhu. Maka kata beliau, yang butuh pada ibadah itu ya orang itu sendiri. Ammallahu, adapun Allah jalla wa ala, adapun Allah jalla wa ala, fa innahu ghaniyun an khalqihi. Allah jalla wa ala itu cukup dari makhluknya, tidak butuh pada ibadah. Kata beliau, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata, bahwasanya ibadah, la tusamma ibadatan, ibadah itu tidak disebut ibadah, tidak dianggap sebagai ibadah, illa ma'at tauhid, kecuali harus dibangun di atas tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan, sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat, illa ma'at taharah, kecuali harus toharo. Syarat toharo itu syarat sholat ya. Kalau tauhid syarat ibadah. Idza arafta, kalau engkau faham, annallaha khalaqaka li ibadatihi, kalau engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, fa innal ibadata, sesungguhnya ibadah, la takunu sahihatan, ibadah itu tidak sah, tidak benar,
yardahallahu, tidak menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah, illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali kalau ibadahnya itu terpenuhi dua syarat. Dua syarat amalan ibadah dikatakan sah. Idza ittakhalla syartun, kalau kosong dari satu syarat saja, min syarta ini, dari dua syarat ini, syarat ibadah, batolat, maka ibadahnya apa? Batal. Nah, asyartul awal, syarat pertama, antakuna khalisatun lillah, antakuna khalisatan liwajhillah. Syarat pertama, ibadah itu harus ikhlas untuk mengharap wajah Allah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu nanti mendapati wajah Allah. Maksudnya melihat wajah Allah di surga. Khilaf, ada juga yang mengatakan dua kali. Yang pertama di mahsyar, orang beriman bisa melihat wajah Allah. Dan yang kedua di surga. Dan ini merupakan kenikmatan tertinggi, mengalahkan kenikmatan surga. Minuman, bidadari, berbagai buahan, berbagai makanan, berbagai daging, istana-istana, seluruh keindahan-keindahan dunia itu terkalahkan dengan melihat wajah Allah. Artinya di sini kalau ibadah ya niatnya harus tertinggi, ingin mendapati wajah Allah. Dan tidak akan mendapati wajah Allah kalau dia tidak diridhoi ibadahnya, tidak diterima. Misalnya ibadahnya karena ingin pujian orang, itu namanya tidak ikhlas. Jadi harus apa? Murni untuk mendapatkan wajah Allah. Laisa fiha syirkun, tidak ada sekutu di dalam ibadahnya. Fa in khalatoha, kalau kecampuran syirkun, kalau ibadahnya kecampuran syirik, batolat, maka ibadahnya itu batal. Misalnya dalam sholat, awal sholatnya masih ikhlas, tapi di tengah sholat datang namanya riya, seperti yang dikatakan oleh Rasul SAW. Apa yang ada sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Innama ahwafu ma akhafu alaikum, kata beliau, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian asyirkul khafi, syirik yang samar, kata. Sahabat bertanya, bagaimana syirik yang samar itu? Kata beliau, syirik yang samar itu keadaannya seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, saking samarnya. Bagaimana itu? Yusallir rajulu, salat seseorang dengan ikhlas, kemudian ada orang datang melihatnya, fayuzayyinu salatahu, kata beliau, maka orang tadi menghiasi salatnya. Itu kelihatan apa yang enggak lihat kita. Bahkan kita melihat orang ini sholatnya benar karena diperbagus. Padahal itu justru apa? Batal sholatnya. Nah, mithlu toharah, seperti toharah, idza khalatuha hadasun batalat. Sebagaimana toharah, misalnya orang wudu kecampuran hadas. Tadi ngentut misalnya, maka ngentutnya itu membatalkan wudunya. Demikian juga riyaknya tadi, atau sum'ah. Kalau sum'ah itu ingin didengar, biasanya menimpa orang-orang qori kayak gitu, para pembaca Al-Quran, sehingga dienak-enakkan lagunya untuk mendapat pujian manusia. Maka itu bukan ibadah, karena ibadah ini syaratnya harus karena Allah. Kadzalika idza abattallaha. Demikian juga kalau kamu ibadah kepada Allah, summa asyrakta,
Asyrakta bihi batalat ibadatuka, maka batallah ibadahmu. Hadza syartul awal. Hadza syartul awal. Ini adalah syarat pertama, harus ikhlas. Asyartu tsani, syarat kedua sahnya ibadah itu al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah itu mencontoh. Ibadah itu bukan dengan karangan, bukan dengan perasaan, bukan hasil seminar misalnya, bukan hasil tarjih misalnya, bukan hasil musyawarah. Ibadah itu adalah mutaba'ah. Fa ayyu ibadatin, maka ibadah apa saja lam ya'ti bihar rasul, yang tidak dilakukan oleh rasul, fa innaha batilatun, maka ibadahnya itu batil. Wa marfudatun, dan tertolak. Nah, batal dan tertolak. Artinya bisa jadi ibadah itu benar, sah, tapi tertolak. Lah ini dua-duanya, ya batal ya tertolak. Artinya kalau sudah batal tidak akan mungkin diterima. Kalau enggak batal masih ada kemungkinan diterima. Tapi ini enggak, ya batal ya tertolak. Itu kalau ibadah kepada Allah tidak datang dari Rasulullah SAW. Karena banyak umat sekarang, apalagi zaman akhir seperti ini, sampai kata Ibnu Mas'ud, karena banyaknya bid'ah di akhir zaman itu, yang orang memahami yang bid'ah dibilang sunnah, yang sunnah dibilang bid'ah. Sehingga nanti akhir zaman itu ketika orang meninggalkan bid'ah, manusia mengatakan kamu telah meninggalkan sunnah. Nah, itu disebabkan karena orang itu mengikuti fitnah-fitnah. Karena kata Rasul SAW, orang yang hatinya selamat dari fitnah itu tidak terpengaruh dengan berbagai banyaknya ujian-ujian. Li'annaha bid'atun, maka ibadah apa saja yang tidak diajarkan oleh Rasul, yang tidak datang dari Rasul, itu bid'ah. Bid'ah itu kalau secara bahasa sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Itu secara bahasa. Kalau secara bahasa ini bukan dengan hukum, tapi kalau secara syar'i, bid'ah itu mengada-ngada ibadah, cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul, yang dia kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka jangan dicampur dengan perkara dunia. Kalau perkara dunia ini tidak masuk ke dalam agama. Karena masih banyak orang mengatakan, kalau gitu kamu haji ya harus naik onta, nggak boleh naik pesawat, karena pesawat itu bid'ah. Itu bahasa. Nah, dan tidak ada orang mengatakan membuat pesawat ini dalam rangka membuat pesawat ini adalah cara ibadah kepada Allah, itu enggak ada. Atau mengatakan mik itu bid'ah karena enggak ada ajaran, enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Padahal tidak ada orang bikin mik itu dalam rangka takarrub kepada Allah. Membuat miknya itu. Orang buat mik itu dalam rangka niatnya supaya bisa memperbesar suara. Orang buat pesawat, membuat mobil untuk mempermudah safar, perjalanan. Tapi kalau orang melakukan zikir-zikir, kemudian bacaan-bacaan, untuk apa kamu bikin bacaan ini? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang disebut bid'ah, yang dicela. Wa khurafatun, dan itu hurafat. Kata beliau itu hurafat. Walihada, dari itu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang bukan dari sisi kami, maka amalan tersebut tertolak.
Artinya kita harus beramal itu harus dipastikan kesohihan hadisnya dulu. Pernah diamalkan atau tidak oleh Rasul dan sahabatnya. Nah, sehingga kata Abu Ayyub As-Sikhtiyani, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Walau ra'ahan nasu hasanatan. Walaupun seluruh manusia, kata beliau, seluruh manusia menganggap hasanah, itu tertolak. Nah, sesat. Nah, jadi kebenaran bukan diukur dengan banyaknya pengikut, bukan diukur dengan banyaknya yang mengikutinya, tapi diukur dengan dalil. Dan dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, kalau di sini man amila amalan, barang siapa mengamalkan satu amalan. Di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, barang siapa mengada-ngada. Nah, mengada-ngada mungkin artinya tidak ada kemudian diadakan, itu ngada-ngada. Kalau ini beramal tapi tidak ada contohnya, misalnya sholat, misalnya sholatnya ditambah-tambahi, bacaan-bacaannya ditambahi atau dikurangi. Dia beramal tapi nggak seperti contohnya. Ada Sholat merupakan amalan yang telah dicontohkan oleh Rasul, tapi sholatnya bikin sendiri, ditambahi atau dikurangi. Kalau ini nggak ada contohnya, tapi bikin. Fi amrina, dalam urusan kami, yaitu agama, bukan dunia. Fi amrina hadza ma laisa minhu, yang tidak dari Rasul, fahuwa raddun. Sama ya. Ini sudah masyhur hadis-hadis seperti ini. Fala budda antakunal ibadatu, maka antakunal ibadatu muwafiqatan, maka harus ibadah itu mencocoki lima ja'a bihi ar-rasul. Nah, syarat kedua, ibadah itu harus mencocoki apa yang dicontohkan oleh Rasul. Sehingga bahasa-bahasa dari para ulama, iktisadun fis sunnah, sederhana di atas sunnah, khairun, itu jauh lebih baik min ijtihadin fil bid'ah, daripada orang yang sungguh-sungguh tapi tidak ada tuntunannya. Dan kita banyak menyaksikan orang itu semangat kalau untuk melaksanakan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul. Masih seminggu sebelumnya sudah disiapkan, kalau bajunya lungset beli yang baru, disiapkan minyak yang nggak bisa beli, disetrika, dicuci. Acaranya padahal acara yang nggak ada tuntunannya. Labistihsanat, kata beliau, ibadah itu dikatakan ibadah kalau mencocoki apa yang dicontohkan oleh Rasul, bukan dengan istihsanat. La bistihsanatin nasi, ibadah itu bukan dengan anggapan-anggapan baik manusia. Ini baik ini, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul. Ya tidak boleh, itu prinsip yang salah. Ya, itu salah yang seperti itu, doktrin yang salah. Semua yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu tidak baik. Ini baik walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, manistahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik amalan yang tidak diajarkan Rasul, berarti telah membuat syariat itu. Dan sudah lancang. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, manistahsana manibtada'a, barang siapa mengada-ngada bid'atan hasanatan, dia bilang bid'ah hasanah, faqad za'ama annar Rasul sallallahu alaihi wasallam khanar risalata.
Berarti telah menuduh Rasul itu mengkhianati risalah. Amalan ini mestinya disampaikan oleh Rasul pada kita. Amalan ini artinya nuduh Rasul itu menyembunyikan, tidak amanah, lawannya khianat. Walaupun dia tidak ngomong dengan lisannya, tapi dia bicara dan dia menjelaskan kepada umat dengan lisan hal. Ya, lisannya ada dua, lisan mulut dan lisan hal. Seakan-akan dia sok pede dan hatinya tenang. Nah, pede dan hatinya tenang di atas amalan itu. Padahal wallah, semua amalan yang tidak diajarkan Nabi itu tidak akan menenangkan jiwanya. Jiwanya tetap gelisah, resah. Kenapa? Dihantui oleh ini, hadis ini. Ya. Apa hantunya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, rot, tertolak. Dan dia mungkin hanya ngira-ngira barangkali jangan-jangan itu bukan pondasi. Wa niyatuhum wa maqasiduhum. Nah, demikian juga bukan dengan anggapan-anggapan baik dan bukan dengan niat-niat manusia. Yang penting itu niatnya. Niatnya apa? Zikrullah, niat zikir kepada Allah, niat baca sholawat karena mencintai Rasul. Kemudian dia ngarang-ngarang sholawat sendiri, kemudian dia ngarang-ngarang zikir sendiri, dia dakwahkan kepada manusia. Nah, juga tidak ditinjau ibadah itu dengan maqasid. Maqasid itu tujuannya. Tujuannya itu untuk menjaga kerukunan umat. Nah, maka rukun tapi di atas kebid'ahan itu jelek. Mending masih lebih baik yang masih mending yang enggak rukun ya jelek ya. Tapi itu masih mending daripada rukunnya di atas kemungkaran seperti ini. Dia nangis-nangis zikirnya, ibadahnya nangis-nangis. Sampai kata para ulama, tertawa di atas kemaksiatan itu mending daripada nangis tapi di atas kebid'ahan. Nah, madama annaha lam yadullu alaiha dalilun, selama amalan tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil minas syar'i, dari syar'i, yang tidak ada dalil yang sahih Al-Quran maupun hadis, fahiya bid'atun, maka itu bid'ah yang oleh Rasul dibilang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Atau di hadis lengkapnya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka semua mengada-ngada dalam agama itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan semua kebid'ahan itu adalah sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Kata para ulama, kalau kata-kata kullu diulang sampai 3 kali, maka itu tidak bisa dimaknai yang lain kecuali bermakna semuanya. Artinya tidak ada pengecualian, dan sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada seluruh penyakit dunia, seluruh penyakit badan. Artinya apa? Kalau manusia kena penyakit badan, penyakit paling kronis, nah, sampai mati, itu masih ada kemungkinan selamat daripada orang kena penyakit hati berupa bid'ah ini. Dia mati di atas ajaran-ajaran yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Rasul. Karena kata Rasul, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, urusannya neraka. Wala tanfa'u sahibuha, dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada pelakunya. Ya, walaupun semangat, walaupun biayanya besar, walaupun banyak pengikutnya,
seluruh manusia pengikutnya itu tidak bermanfaat. Bal tadurruhu, bahkan berbahaya. Li'annaha maksiatun, karena itu merupakan maksiat. Maksiat yang paling jelek kata Rasul. Rasul bilang apa? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya kemaksiatan itu mengada-ngada dalam agama. Mencuri itu kemaksiatan, zina itu kemaksiatan, khomer itu kemaksiatan, menipu itu kemaksiatan, zalim. Tapi itu ya dosa-dosa besar. Ada yang paling besar, apa kata Rasul? Mengada-ngada dalam agama. Kalau dipelajari tentang urutan bagaimana syaitan menggoda manusia, ada 7 di sana. Yang pertama, syaitan itu mengupayakan manusia kufur, keluar dari Islam. Maka kalau manusia sudah keluar dari Islam, maka syaitan itu sudah istirahat, selesai, nggak digoda lagi. Yang kedua adalah manusia ini diajak manusia kepada kemaksiatan, kepada kebid'ahan. Maka menduduki urutan kedua, kemaksiat kebid'ahan. Sehingga manusia syaitan itu lebih senang, lebih ridho kalau manusia itu berbuat bid'ah daripada berbuat maksiat. Nah, karena memang sangat jelek, sangat besar dosanya, makanya Rasul SAW tiap Jumat, tiap khutbah, beliau dengan wajah merah, dengan suara lantang, kata para ulama seperti tentara yang mau mengomando perang. Rasul sampai sekeras itu karena didorong oleh rasa rahmah beliau, kasihannya beliau kepada umatnya. Jangan sampai umatnya ini jatuh pada kesesatan. Karena mengada-ngada dalam agama itu kesesatan, kata beliau. Dan bahayanya kesesatan itu di neraka. Itu kan kasihan. Nah, tapi umat manusia ini kata Rasul seperti belalang, atau dalam tafsir lain seperti laron. Umatku itu seperti laron. Laron itu karena senangnya pada cahaya, dia tidak bisa membedakan antara api dan cahaya yang lain. Sehingga kita dapati banyak laron-laron itu terbang menuju api. Kata Rasul SAW, kalian itu seperti itu. Sampai aku pegangi pinggang kalian. Yang dipegangi itu pinggangnya, bukan hanya tangannya. Aku pegangi pinggang kalian, tapi kalian merusut terus, ingin mendatangi perkara-perkara yang membahayakan dirimu, baik itu kemaksiatan maupun kebid'ahan. Wa in za'ama annahu taqarrubun biha ilallah, sekalipun seluruh manusia mengira, seluruh manusia meyakini bahwa amalan itu adalah amalan taqarrub kepada Allah, ini namanya bid'ah. Amalan yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu namanya bid'ah. Kalau tidak ada tuntunan, tidak ada contoh dari Rasul SAW. Nah, insyaallah sampai sini kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sudah selesai 2 syarat ya. Kita sampai kepada 2 syarat ibadah. Kapan suatu amalan dikatakan ibadah? Yaitu apabila terpenuhi 2 syarat. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mencocoki atau mutaba'ah, mencocoki apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT mengurniakan hidayah dan taufiknya kepada kita, menjadi orang-orang yang beribadah dengan benar kepada Allah, dan Allah menerima ibadah-ibadah kita selama ini, serta Allah mengampuni dosa-dosa kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan Allah SWT menutupinya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.